Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Sarmawati, NIM 519007, dan teman kami Harni, NIM 519010. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Bonek. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pemicu kewirausahaan, model proses kewirausahaan, dan ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Untuk lebih jelasnya, simak selengkapnya. Faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Menurut David Fallon, kewirausahaan ditentukan oleh yang pertama, motif berprestasi atau achievement. Orang berwirausaha dengan tujuan memperoleh prestasi, dan dengan prestasi yang dicapai diharapkan akan dapat memberikan keputusan pada dirinya. Nah, yang kedua, optimisme atau optimis. Seorang wirausaha selalu harus optimisme dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan tepat, dan selalu berusaha memperbaharui tujuan dan sasarannya setiap jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga, nilai kepribadian atau value attitudes. Nah, seorang wirausaha memiliki nilai kepribadian yang luhur dan menjadi contoh bagi orang lain dalam perkataan, pergaulan, dan selalu berpikiran terbuka serta mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Nah, yang keempat, status wirausaha atau entrepreneurial status atau keberhasilan. Seorang wirausaha yang sukses akan dihargai lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan seorang wirausaha akan memunculkan banyak peluang baru sehingga prospek di masa depan menjadi lebih menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan. Yang pertama, faktor internal. Nah, bagian A, hak kepemilikan atau property right, PR. Nah, seseorang akan berusaha bekerja sebaik-baiknya pada usaha yang menjadi miliknya. Nah, bagian B, kompetensi atau kompetensi ability. Orang yang mempunyai kompetensi dalam mengerjakan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan menarik, serta mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan hasil terbaik. Seorang wirausaha yang mempunyai kompetensi selalu memperoleh keberhasilan dalam setiap usahanya. Nah, bagian C, insentif atau insentif. Harapan memperoleh insentif yang lebih besar menjadi pendorong perilaku seorang wirausaha untuk bekerja keras dan penuh kedisiplinan. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan environment. Lingkungan dapat menjadi pemicu seorang berwirausaha seperti ketidakpuasan dalam bekerja pada perusahaan orang lain, peluang usaha yang terbuka lebar, pemutusan hubungan kerja atau PHK, kebutuhan rumah tangga atau masyarakat, dan sebagainya. Diharapkan dengan keberadaan sebuah dapat memberikan kepuasan kepada seorang wirausaha. Lingkungan global di satu sisi menjadi ancaman dan di lain pihak merupakan peluang yang sangat baik dan perlu dimanfaatkan oleh para wirausahawan. Nah, kemampuan berwirausaha atau entrepreneurial merupakan fungsi dan perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan keberanian menghadapi risiko untuk memperoleh peluang. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai model proses kewirausahaan dan ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Harni. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian kedua, di mana yaitu model proses wirausahaan, di mana di sini terdiri dari 4 fase, di mana fase pertama yaitu fase inovasi. Kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi dipicu oleh faktor pribadi dan lingkungan, di mana faktor individu atau pribadi mempengaruhi inovasi adalah pencapaian locus of control, toleransi, pengembangan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Sementara itu, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi inovasi adalah peluang, model peran, dan aktivitas. Nah, fase kedua yaitu ada fase kejadian pemicu. Setelah inovasi semakin berkembang untuk terus berproses dan timbullah kejadian pemicu. Kejadian pemicu dipengaruhi oleh faktor pribadi, faktor sosial, dan faktor lingkungan.
di mana faktor pribadi itu sendiri yang mempengaruhi kejadian pemicu meliputi locus of control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, keberanian menghadapi resiko, ketidakpuasan, dan usia. Nah, sementara itu ada faktor dari lingkungan yang memicu terdiri atas peluang, model peran, aktivitas, persaingan, sumber daya, inkubator, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu ada faktor sosiologi yang memicu terdiri atas jaringan, kelompok, orang tua, keluarga, dan model peran. Selanjutnya itu ada fase yang ketiga, di mana itu fase implementasi. Setelah ada pemicu, maka ada implementasinya, dipengaruhi oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosial. Di mana faktor pribadi itu tadi yang mempengaruhi implementasi sendiri atas visi, komitmen, manajer, pemimpin, dan wirausahawan, ya. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, banker, inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada lagi faktor sosial yang mempengaruhi implementasi meliputi jaringan, kelompok, orang tua, keluarga, dan model peran. Yang keempat ada fase pertumbuhan. Implementasi mendorong pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan dipengaruhi oleh pribadi, organisasi, dan lingkungan, di mana faktor pribadi itu sendiri yang mempengaruhi pertumbuhan terdiri atas visi, komitmen, manajemen, pemimpin, dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya itu ada faktor organisasi yang mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan itu sendiri, yang meliputi kelompok, strategi, struktur, budaya, dan produk. Sementara itu selanjutnya itu ada faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, dan banker. Sub pembahasan yang ketiga itu ada ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan wirausahaan, di mana proses pertumbuhan kewirausahaan pada usaha kecil tersebut memiliki 3 ciri penting, yaitu di mana tahap pertama yaitu proses imitasi dan duplikasi, di mana pada tahap ini para wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain. Tahap yang kedua itu ada tahap duplikasi dan pengembangan. Di sini tahap yang kedua para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya dalam tahap duplikasi produk. Misalnya wirausaha mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan didesain sendiri. Setelah tahap duplikasi tadi dan pengembangan, kemudian tahap yang ketiga ada tahap menciptakan sendiri sesuatu yang baru dan berbeda melalui ide-ide sendiri sampai terus berkembang. Pada tahap ini wirausaha biasanya mulai bosan dengan proses produksi yang ada. Keingintahuan dan ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada mulai timbul, dan adanya keinginan untuk mencapai hasil yang lebih unggul secara menggebu-gebu. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai faktor-faktor pemicu kewirausahaan, model proses kewirausahaan, dan ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.